Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada pada bulan Dzulqa'dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala nuansa kebaikan yang telah kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan tetap bertahan di bulan Syawal, bertahan di bulan Dzulqa'dah, sampai kemudian bertahan bertemu dengan Dzulqa'dah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan demi kebaikan yang telah kita dapatkan menjadi sangat penting untuk kita jaga, dikarenakan umur kita semakin berkurang, kematian semakin dekat. Apabila umur kita berkurang, iman kita tidak bertambah, ibadah kita tidak bertambah, ketakwaan kita tidak bertambah, maka sungguh kita menjadi orang yang sangat rugi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan, lalu bertahan di bulan Syawal, tetap bertahan sampai sepanjang hayat sebelum kematian datang menjemput kita. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru-guru saya yang saya muliakan, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara 1 Syawal, puasa Ramadan, Idul Fitri, dengan puasa dengan hari raya Idul Adha, jaraknya 70 hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Allah yang cukup menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Berniat untuk melakukan ibadah haji sudah bisa dilakukan sejak tanggal 1 Syawal. Tapi berniat ini dilakukan pada miqat. Maknanya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kita sudah bisa melakukan niat untuk melakukan ibadah haji bulan-bulan tersebut. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang kemudian sudah berniat dia mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah haji, fala rafasa, jangan kemudian dia berkata jorok, wala fusuqa, jangan berkata fasik ataupun berbuat fasik, wala jidal, jangan asik bertengkar ketika Anda melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, Allah mengetahui semua kebaikan yang kamu lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu hai orang-orang yang mau berpikir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah ibadah rukun Islam yang kelima. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa relevansinya ketika kita melakukan ibadah haji? Bekal yang paling utama adalah takwa. Ibadah haji, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menggabungkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah ibadah itu sendiri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ibadah mahdoh. Yang kedua, kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah haji kalau kemudian kita tidak punya bekal. Makna lain, kita kemudian tidak mempunyai uang. Dia menggabungkan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Walaupun bekal kita untuk pergi haji bukan karena kita banyak uang, tapi karena memang kita dicukupkan uang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan miskin. Jadi bukan karena kita punya banyak uang kita pergi haji, tapi karena Allah menghajikan kita punya uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan dua dimensi ini, satu-satunya jalan adalah takwa. Dan indahnya ibadah di dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum seseorang itu melakukan ibadah haji, Allah memberikan instrumen puasa, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi takwa, apa maknanya? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Hijr, maupun di dalam surah Ad-Dukhan, maupun di dalam surah An-Naba. Innal muttaqina mafaza,
kalau Anda ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka jadilah orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia akan meraih kesuksesan. Kesuksesan dia menata dirinya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, dan kesuksesan bagi dirinya untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Di dalam surah Al-Hijr misalnya Allah juga mengatakan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhulaha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam taman-taman surga yang dipenuhi oleh mata-mata air. Masuklah kamu ke dalamnya dengan penuh keamanan dan ketentraman. Di dalam surah Al-Dukhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Dia pada kedudukan orang bertakwa itu pada kedudukan yang sangat mulia. Baik dia dimuliakan di dunia maupun dia nantinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita bisa memaknai dan memahami kenapa setiap khatib yang naik di atas mimbar ini berpesan untuk menyampaikan wasiat takwa masuk dalam salah satu daripada rukun khutbah. Karena ketakwaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan kita di dunia meniti untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Ibadah haji jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang dari sisi niatnya bisa terganggu karena ibadah ini dilakukan secara kolosal. Tidak ada orang yang tidak tahu kita berangkat ibadah haji. Bagaimana kemudian menjaga niat kita bahwa kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji tidak akan pernah diterima apabila uang yang Anda setor untuk melakukan ibadah haji datang dari uang yang didapat secara haram. Baik itu karena terlibat dengan riba maupun karena Anda melakukan penipuan demi penipuan, Anda dapatkan harta secara haram. Ibadah Anda tidak diterima. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apapun yang engkau lakukan dari kebaikan itu Allah Maha mengetahui. Mafhum mukhalafahnya, apapun yang engkau sembunyikan yang orang tidak tahu dari keburukan yang Anda lakukan, Allah juga tahu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti ketika kita kaitkan dengan konsepsi takwa, takwa itu punya dua dimensi. Ketika kita melakukan dua dimensi ini, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menyelesaikan semua permasalahan yang engkau hadapi dalam hidup ini. Wa yarzuqhu, kamu ada masalah dengan rezeki, Allah datangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak ada sangka-sangka. Itu indahnya menjadi orang yang bertakwa. Apa dimensi takwa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Yang pertama, dimensi takwa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Kalau kita ibadah puasa, hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bayar zakat, itu hubungannya kita hanya dengan manusia, orang yang tahu. Tapi niat kita Allah yang Maha mengetahuinya. Tapi ketika kita melakukan ibadah haji, dua hal ini berkumpul sekaligus. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang baru dikatakan takwa apabila hubungannya dengan Allah itu baik. Buktinya apa? Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan pada dirinya, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa kemudian dijelaskan oleh Allah, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Beriman kepada hal yang gaib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mendirikan sholat. Ini ibadah mahdoh. Apakah cukup dengan ibadah mahdoh? Sujud kita, puasa kita, sholat kita, zikir kita, kemudian menggaransi kita mendapatkan kedudukan takwa yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi? Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika hubungan sosial Anda retak dan tercoreng, Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Segera bertobat apabila Anda melakukan kesalahan yang mana Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan penjelasan orang-orang yang bertakwa pada ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang gemar bersedekah, senang ataupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, bisa mengelola amarah. Wal 'afina 'anil nas, suka untuk memaafkan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pribadi ini di tengah kehidupan kita, dia suka membantu kita. Lalu kemudian dia, kalau kita melakukan kesalahan, dia maafkan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, dia nggak marah sama kita. Kita pasti suka sama dia. Dan ini sebagai salah satu entry untuk membuka pintu rezeki. Maka kemudian Allah katakan dan menutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan di sini diterjemahkan hari ini profesional dalam bekerja. Apabila bertemu kesolehan kita secara pribadi kepada Allah, bertemu dengan kesolehan sosial kita karena kita baik dan kita mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan kita secara profesional, maka rezeki akan datang dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Bertemunya iman dan takwa. Walau anna ahlal qura, siapapun dia, pribadi apapun dia, beriman kepada Allah, penduduk negeri beriman kepada Allah, plus takwa, iman saja belum cukup. Plus takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ardh. Dari langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan. Robert Kiyosaki ketika menulis buku Rich Dad and Poor Dad mengatakan bagaimana kita menjadikan uang bekerja untuk kita. Kalau kita menginginkan uang bekerja untuk kita dalam konsepsi Islam, maka jawabannya hanya satu: tingkatkan keimanan Anda, bingkai dia dengan ketakwaan. Pencirian ketakwaan itu ada dua: kita baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada khutbah ini, khatib ingin memberikan ilustrasi bagaimana kita kemudian mencari rezeki. Kenapa kemudian non-muslim lebih kaya dibandingkan kita? Apakah kemudian iman kita tidak cukup? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ketika Allah memanggil khitabnya manusia, maka Allah mengatakan cara kita mencari makan, cara kita menumbuhkan investasi, cara kita mencari rezeki, syaratnya dua: halal dan thayyibah. Untuk siapa diperuntukkan? Untuk semua manusia, muslim dan non-muslim. Tapi ketika di Al-Baqarah ayat 172, 3 ayat berikutnya, Allah memanggil khitabnya dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, halalnya dibuang. Konstruksi halal ada dalam konstruksi keimanan. Maknanya apa? Apabila ada orang yang beriman mencari harta secara haram, baik haram secara zatnya maupun haram cara mendapatkannya, maka tidak ada iman di dalamnya. Ketika dia tidak ada iman di dalamnya, mana yang paling sederhana? Anda bukan muslim. Kita lihat bagaimana kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hubungan kita sosial mencari harta. Wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkan perbuatan riba. Maknanya ciri orang yang bertakwa pasti meninggalkan riba. Kalau orang bertakwa, orang muslim masih melakukan riba, Allah tutup. In kuntum mu'minin. Tinggalkan perbuatan riba jika kamu beriman. Maknanya kalau kamu masih melakukan riba, iman kamu tidak ada. Kalau iman kita tidak ada, untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sholat Jumat? Kita masih melakukan riba. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat konstruksi ayatnya, ketika Al-Baqarah 168, Allah katakan, dan itu berlaku untuk semua manusia. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata-kata thayyibah itu satu. Boleh jadi orang non-muslim itu kaya. Kita lihat di mata kita, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan ketenangan? Tidak. Dia akan bekerja dari pagi sampai pagi karena dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Apa harta yang sudah dimiliki? Dalam perasaan dia sedikit. Tapi ketika Allah panggil khitabnya muslim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Jamak thayyibatnya. Kalau Anda pastikan Anda cari harta secara halal, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Anda akan mendapatkan berbagai kebaikan dari harta Anda. Ketenangan, kedamaian, kita masih bisa duduk sama istri, kita masih bisa duduk bercengkrama dengan anak-anak. Semua urusan kita tertata dengan rapi. Karena kita pastikan bahwa harta yang kita bawa pulang adalah halal bagi baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini kita masih dituntut profesional dalam bekerja. Tapi ketika kita bingkai kegiatan kehidupan kita iman dengan takwa, maka Al-A'raf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kamu bingkai kehidupan kamu dengan iman plus dengan takwa. Di sini urgennya khatib selalu mengingatkan, mari kita rawat ketakwaan kita. Cari harta, jangan buat orang merana. Cari harta, jangan buat orang melakukan perbuatan yang haram. Anda dapatkan pekerjaan, jangan sogok. Anda dapatkan pekerjaan, jangan korupsi. Kenapa? Harta yang Anda dapatkan itu secara haram mencoreng ketakwaan Anda akan capai bekerja dalam hidup ini sehansip bagi capai. Tapi sebaliknya, ketika kita bingkai kehidupan kita dalam bingkai keimanan dan ketakwaan, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan cukupkan rezeki kita, Allah akan patutkan kehidupan kita, kenyamanan dan kedamaian pun kita akan raih. Ini janji Allah nantinya di surat Al-Falaq. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian kita coba lihat pada Jumat ini bagaimana relevansinya haji, ketakwaan, dan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Puncak dari ibadah haji ada menciptakan ketakwaan. Ternyata bukan karena ibadah hajinya, tapi kita sedang menyiapkan instrumen ketakwaan itu sebelum kita pergi haji. Maka mudah-mudahan ketika kita pergi haji, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa merawat ketakwaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terus kita tingkatkan dengan berbagai ibadah-ibadah yang sudah ada. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan sosial kita. Insyaallah dunia akhirat akan kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum.